apa itu peluang usaha barang dan jasa? Kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah memahami peluang usaha produk barang dan jasa. Yang kedua, nanti kita akan mempelajari tentang menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Nanti saya akan menggunakan Mentimeter. Saya pernah pakai itu. Ya, baik. Jadi saya akan menggunakan Mentimeter. Tugas kalian adalah mendiscovery atau mencari tahu tentang yang pertama dulu, memahami peluang usaha produk barang dan jasa. Nanti saya akan mengeserkan kode. Nanti silakan kalian akses di menti.com. Kalau ada semua ya? Ya baik, nanti silakan membuka menti.com. Kemudian nanti kodenya akan saya sayangkan di slide di belakang saya ini. Siap ya? Kemudian nanti kita akan melanjutkan yang ke poin 2, yaitu menentukan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Baik, dari Mutiara Kasih ya. Peluang usaha barang atau jasa adalah kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kejadian di pasar untuk memulai bisnis. Nah, itu ya. Dari Mutiara Kasih. Jadi di sini Mutiara Kasih punya pendapat bahwa peluang usaha barang atau jasa merupakan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kejadian di pasar untuk memulai sebuah bisnis gitu ya, mungkin ya, kira-kira seperti itu kalau kita simpulkan. Kemudian dari Hawa Buana Tunggadewi Purbanegara, panjang sekali ya namanya ini. Peluang usaha adalah kesempatan yang seharusnya diambil oleh seorang wirausaha untuk mendapat keuntungan. Ya, dari dua tadi yang sudah saya bacakan, yang sudah dikirimkan temanmu, itu intinya adalah untuk mendapat keuntungan. Ya, gitu ya. Kemudian dari Resa Mailinda, kesempatan yang dicari oleh seorang wirausaha dengan sumber daya berupa modal. Nah, ini lengkap ini. Pengetahuan, skill, relasi yang luas yang bertujuan untuk mencapai keuntungan, kepuasan dan status sosial. Nah, ini. Sebetulnya ini sama dengan yang sudah kita pelajari yang lalu, tetapi saya memperdalam apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ya, ini kiriman dari Ayudhya Anggraini, yaitu peluang usaha adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui apakah usaha tersebut dapat dikerjakan, dilaksanakan dan untuk memberikan keuntungan di kemudian hari atau hari berikutnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dari Ayudhya adalah kelayakan sebuah usaha. Itu ya, sebelum kita melakukan sebuah usaha, itu kita perlu menganalisis kelayakannya. Layak nggak usaha ini kita jalankan? Nah, gitu ya. Ya. Dari Sindiana Puspa, peluang usaha adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, kalau usaha tentunya tujuan dari segala tujuan itu adalah mendapat keuntungan tentunya ya. Nanti saya punya video yang akan saya tayangkan dari kesimpulan semua yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian dari Widya Rahayuningtyas, peluang usaha adalah kesempatan yang dicari oleh seorang wirausaha dengan sumber daya berupa modal sama tadi ya,
pengetahuan, skill, relasi yang luas yang bertujuan untuk mencapai keuntungan, kepuasan, dan status sosial. Sama tadi yang dikirim oleh Reza Melinda. Ya, status sosial di sini berarti apa? Misalnya kita sudah sukses di suatu usaha, kita punya rumah bagus, kita punya mobil bagus, motor bagus, itu termasuk status sosial. Ya, status sosial kita, karena kita sukses di wirausaha itu. Sehingga dari keuntungan itu, apa yang kita dambakan, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, itu bisa tercapai. Ya, punya mobil bagus, punya rumah bagus, pengen apa, kuliner, makan, jajan, apa aja keturutan gitu ya. Nah gitu, status sosial itu yang dimaksud. Nah, ini penggunaan Mentimeter untuk pembelajaran bersama siswa kelas 12 BDP 2 atau kelas 12 bisnis daring dan pemasaran. Mereka sangat antusias dan mengirimkan apa yang sudah ditugaskan pada saatnya jam 11 dimulai. It's time to begin the 11th lesson. Ya, interaktif dan menarik bagi siswa sehingga mereka bisa langsung menjawab apa yang ada, pertanyaan yang ada di screen. Ya, ini pembelajaran menggunakan Mentimeter. Ini jawaban yang dikirimkan oleh siswa. Ya, ini pembelajaran menggunakan IT, memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Siswa sangat antusias dan mereka asik menggunakan, mereka senang menggunakan gawainya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan interaktif. Nanti akan dibahas bersama-sama. Silakan kalian akses slide.com yang ditayangkan pada LCD di atas. Kemudian di situ ada kode. Kalau sudah, nanti kan di HP kalian disuruh memasukkan kode itu. Nah, kodenya itu masukkan kode itu. Masukkan aja, nggak usah pakai spasi. Nanti otomatis akan terspasi sendiri. Sudah bisa? Ya, baik. Kalau sudah bisa,
Sekarang kalian silahkan cari tahu tentang memahami peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Silahkan kalian ketik apa yang kalian dapat, kemudian submit atau kirimkan. Ya, nanti apa yang kalian kirimkan akan saya tayangkan di sini. Oke ya. Kemudian nanti apa yang kalian ketik dan yang tayang di sini nanti akan kita bahas bersama. Silakan kalian cari tahu dulu, boleh dari buku, boleh dari sumber lain. Tentang apa itu peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Nah, di sini adalah tatarannya memahami. Ya. Nanti kemudian pada poin kedua yaitu menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Tapi nanti ini kita satu poin dulu.
Perkenalkan, nama saya Mutiara Kasih dari kelas 11 PDP 2 dari SMK Negeri 1 Pati. Setelah tadi pembelajaran menggunakan Mentimeter, pembelajaran berlangsung begitu menyenangkan dan interaktif karena saya dan teman-teman bisa langsung melihat jawaban yang ditayangkan di RCG oleh Pak Catur.